Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui dari segala akal dan budi manusia di muka bumi ini. Itulah yang memberkati kita sekalian pada saat kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya yang menjadi landasan iman rohani di ibadah Minggu sore hari ini melalui pertolongan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam penuh kegembiraan, sukacita, kita boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan, di gereja ini. Kita boleh menyembah Dia, memuliakan Tuhan dalam ibadah dengan hati yang tulus, ikhlas. Kita boleh beribadah kepada Dia. Firman Tuhan yang akan ditaburkan di minggu khotbah minggu di 5 setelah Epifanias di tanggal 9 Februari tahun 2025. Mari kita buka dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Lukas pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca secara responsoria, berganti-gantian. Kami akan membacakan ayatnya yang pertama, dan kita semua nanti membaca ayat yang kedua, ayat ke-6. Di bawah tema di perikop kita, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedangkan orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita boleh baca. Saudara-saudara yang dikasihi, di pasal 5 Lukas ini sepertinya sudah sangat banyak muatan-muatan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sangat terkait dengan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan. Pengantarnya sudah cukup baik, pengantarnya sudah cukup gemuk,
pengantarnya sudah cukup strategis untuk mengantarkan pribadi Tuhan Yesus supaya orang lain, orang banyak mengenal Dia, yaitu dengan melakukan tanda-tanda perbuatan ajaib yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Tuhan mampu melakukannya saat itu, yaitu dengan perbuatan-perbuatan melalui karya-karya manusia yang di sekitarnya, seperti Simon, Yohanes, Yakobus, dan juga Andreas, yang setara dengan mereka yang bekerja sebagai nelayan. Persoalan-persoalan manusia pada waktu itu terjawab. Persoalan manusia sangat tertolong. Mereka bekerja tidak mendapatkan apa-apa, mereka menangkap ikan tidak mendapatkan apa-apa, dan kondisi pada waktu itu mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sudah semalaman kami tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saudara-saudara yang dikasih, di kondisi yang sudah sangat down, yang sudah sangat tidak memungkinkan, terjadilah percakapan-percakapan yang tidak sederhana, percakapan-percakapan yang tidak biasa pada waktu itu. Setelah Yesus mengajar orang banyak pada waktu itu, Yesus mengatakan kepada Simon supaya dapat menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam lagi. Di dalam laporan Injil Lukas ini sudah sangat luar biasa. Mereka mendapatkan ikan banyak, mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Di sana mau dibuktikan secara nilai unsur ajaran gereja bahwa semua apa yang ada di sekitar Tuhan pada waktu itu sangat patuh. Kita bisa melihat buktinya. Bukan ikan, bukan Tuhan yang patuh sama ikan. Ikan yang patuh sama Tuhan. Bukan Tuhan yang datang sama ikan, tapi ikanlah yang datang sama Tuhan. Kalau aku di situ, ikan pun tidak akan mungkin tidak datang dia, karena sama Tuhan yang datang dia ke situ. Berarti alam itu tunduk. Apa yang di sekitar di situ tunduk. Itulah yang disebut dengan miracle of sign, tanda halongangan, tanda kebesaran Tuhan. Ikan datang ke dalam. Pada waktu itu tidak musim ikan. Ini perbuatan Yesus melawan arus hukum alam pada waktu itu, karena murid-murid tidak mendapatkan ikan apa-apa. Saudara-saudara, dan ini merupakan yang sangat luar biasa. Sampai di situ ada percakapan yang tidak biasa, percakapan yang tidak terjawab dengan biasa. Ada percakapan satu pribadi Simon kepada Tuhan Yesus yang mengatakan demikian, yang sangat luar biasa. Ini percakapan antara Tuhan dengan Simon pada waktu itu. Dikatakan oleh Simon bahwa dia tidak bisa menangkap apa-apa. Lalu dikatakan kepada Simon, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Ini adalah suruhan oleh Simon, Tuhan Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Kau yang menyuruh, maka kulakukan itu." Ini percakapan yang masih biasa. Percakapan antara seorang masyarakat dengan orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan tertentu. Di sini jawaban sapaan dari seorang Simon adalah mengatakan rabi, mengatakan teacher. Bobot Tuhan Yesus sama seperti teachernya SD, teachernya SMP, teachernya SMA. Dia seolah seperti guru biasa. Itu jawaban Simon. Ayat 5 masih biasa. Tetapi ketika hasilnya dapat banyak dan jalannya sampai terkoyak dan diberikan ke perahu sampai tenggelam, sudah di luar dugaan logika yang sudah diperhadapkan sama Simon, dan di luar pikiran manusia dan rasio-rasio manusia. Ini sudah belajar tentang di luar rasio manusia.
karena sampai terkoyak jalannya pada waktu itu. Muatannya sangat besar. Percakapan Simon tidak lagi guru yang memanggil, tetapi kita patut bersyukur ada ajaran yang sangat luar biasa. Ketika sudah mulai banyak yang tidak bisa dipikirkan secara akal oleh Simon, ini akal ini kan terbatas ini. Lalu Simon melihat hal itu pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Beda ayat 5, beda ayat 8. Sekalipun ayatnya dekat-dekatan, ini bukan piety, bukan beda-beda tipis pengakuan orang. Pengakuan orang bisa berubah ketika tidak bisa lagi dipikirkan secara logika itu. Yesus itu yang pertama dipikirkan secara biasa. Dia adalah seorang guru pengajar yang bisa mengajar orang-orang pada waktu. Karena Yesus baru mengajar orang banyak pada waktu itu. Tetapi di ayat 5 ini berubah dengan ayat 8. Tersungkurlah Petrus pada waktu itu di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Ini sudah sangat berbeda dia pengertian sebutan yang dikatakan oleh Petrus ini. Saudara dikasih dalam nama Yesus, dengan sebutan yang inilah maka ada muatan pengakuan ilahi yang sangat hebat. Pengakuan bukan kepada hanya manusia biasa, tetapi pengakuan ilahi, perjumpaan ilahi antara Simon Petrus dengan Tuhan pada waktu itu di setting inletnya, di dalam latar belakang pekerjaan sebagai nelayan. Yesus hadir di sana sebagai Tuhan. Saudara, ini pengakuan, nggak semudah pengakuan-pengakuan yang disampaikan di sana. Melalui pengantar yang sangat penting ini, deretan-deretan muatan yang sangat besar ini, maka ini akan menjadi bagian pijakan yang sangat penting bahwa pengakuan Petrus itu, pengakuan Simon ini menjadi kaitan untuk hal-hal yang terkait dengan ajakan Tuhan Yesus pada waktu itu, yang telah mengatakan dalam konsep yang sangat luar biasa. Dan setelah itu sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub dan banyaknya ikan dan yang mereka tangkap. Demikian Yesus menjadi Simon pada waktu itu. Dan kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau telah menjadi penjala manusia. Saudara, lihat dulu orangnya, pribadinya. Yang mengajak siapa? Yang mengajak adalah Mesias, yaitu Yesus sendiri, seperti yang dia katakan ayat 8. Dan inilah yang disebut dengan transformasi. Ditransformasikanlah perjalanan hidupnya Simon ini, yang tidak menjadi pribadi yang biasa saja, tetapi pribadi yang diubah dan digantikan dengan pribadi bentuk yang lain. Ini yang disebut dengan prasa dalam bahasa Indonesia, yaitu prasa dalam konteks tertentu mau mengatakan bahwa inilah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk dalam satu kesatuan, bentuk baru yang menimbulkan makna yang berbeda. Maknanya tetap sebagai penjala, bentuknya menjadi penjala, tetapi maknanya yang berbeda. Tuhan mengubah Simon dalam konteks itu, yaitu dalam bentuk maknanya itu, bentuknya yang berbeda, tetapi maknanya adalah sama dalam bentuk itu. Dari makna kata sebelumnya, tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi sebagai penjala manusia dalam transformasi, metamorfosis yang dilakukan oleh Tuhan kepada Simon, kepada Yohanes, kepada Yakobus, dan juga saudara yang lainnya, Andreas. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, inilah cikal bakal dari sebuah perjalanan kerajaan Allah yang menjadi bagian pengembangan, yaitu murid-murid. Pemanggilan murid ini menjadi kepastian bahwa Allah Tuhan Yesus Kristuslah
yang menjadi Tuhan. Yang mengajak sudah pasti jelas yang mengajak, yaitu Kristus Yesus, supaya mereka boleh mengikut Dia. Puji Tuhan, yang mengajak adalah pribadi yang agung, yang mengajak adalah Mesias itu. Maka tugas itulah yang penting untuk dilakukan oleh murid-murid. Catatan-catatan secara sosial begini. Tentu tidak semudah orang untuk menggantikan sebuah profesi itu. Merubah sebuah profesi itu tidak mudah. Dari yang semula sampai yang sekarang yang baru, mengganti profesi itu tidak mudah. Contohnya, profesi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini kan profesi yang berubah secara total ini, yaitu perubahan dari 0 derajat ke 180 derajat. Ini posisi yang pas, penjala ikan ke penjala manusia. Yang pertama ngurusi binatang, tetapi yang berikutnya ngurusi manusia. Bedanya sangat jauh dia, dan bedanya cukup banyak. Dulu mengurusi binatang, sekarang mengurusi manusia. Dulu mengurusi ikan, sekarang mengurusi manusia. Binatang otaknya nggak sama dengan manusia, urusannya pun nggak sama dengan urusan manusia. Problemnya juga nggak ada sama. Ikan tidak punya problem, manusia yang punya problem. Ikan tidak pernah putus asa. Yang pernah putus asa adalah manusia, karena ikan tidak punya perasaan, karena ikan tidak punya hati. Yang ada adalah insting di sana dan yang lainnya sebagainya. Dia punya surga di situ. Itulah ikan. Ikan yang hidup menjadi mati. Ini ngurusi yang mati jadi hidup. Sudah sangat jauh berbeda dalam konteks urusan-urusan tentang masalah-masalah itu. Saudara, profesi yang 0 derajat ke 180 derajat ini, kalau kita musimak dari segi ilmu kemasyarakatan, di sana ada kepingan-kepingan sindrom. Ada kepingan-kepingan sindrom. Contohnya kalau sindrom aku nanti, kalau aku anak lima pensiunnya aku di situ. Maka besok aku punya kepingan-kepingan sindrom. Nanti semua pengaturan itu seolah-olah hentakan-hentakan itu seperti yang masih aktif aku besok. Itu disebut dengan sindrom. Sindrom itu adalah yang selalu mengikuti perjalanan kehidupan kita. Ketika kita sudah nggak di situ kita profesinya. Apalagi orang yang ganti profesi, itu kan tidak semudah mengadaptasikan dirinya dalam konteks itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ini adalah merupakan jabatan penting sebagai seorang murid. Apa boleh buat? Apa yang difirmankan Tuhan pernah dikatakan demikian. Nasal kusal kuma, yang sekarang-sekaranglah untuk bisa dikerjakan. Semangat untuk ke depan, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dan fokusnya adalah yang ke depan, bukan yang ke belakang lagi, yaitu menjadi murid-murid yang menjadi pengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Peribahasa Indonesia pernah berbicara demikian. Manusia tidak dapat menemukan lautan baru kecuali dia memiliki keberanian untuk melupakan pantainya. Manusia tidak dapat menemukan lautan baru kecuali dia memiliki keberanian untuk melupakan pantai. Itu artinya kalau kita masih bercokol dengan pantai itu, maka kita tidak akan pernah menikmati menemukan lautan baru yang sangat luas itu. Karena kita masih bercokol di situ, masih berhenti di konsep itu. Saudara-saudara yang dikasih, murid-murid diajak gak bercokol di situ dia. Tidak bercokol dengan masa lalunya, tidak bercokol dengan last day-nya, yesterday-nya di sana. Yang kemarin-kemarin itu, yang kemarin kan bisa menghancurkan kita juga dan merobohkan kita. Tadi saya bilang,
Urusan ikan tidak ada masalah putus asa. Urusan manusia, problemnya manusia, ada yang bikin pucat. Kita tidak pernah. Urusan kucing juga di Purtibion, tidak ada urusan kucing yang pernah putus asa. Saya tidak pernah mendengar di surat kabar atau di media cetak atau di media di alam-alam sana yang mengatakan, baik di Perhapeon yang mengatakan adong duhuting namati bunuh diri sian lantai 10 atau lantai 40. Gak ada. Manusia yang ada bunuh diri dari lantai 9 atau lantai 10 karena ada perasaannya. Jadi hari ini kalau kita disuruh menjadi penjala manusia untuk menjadi murid, yang mau kita hadapi sekarang adalah reality show, reality kehidupan manusia itu. Boleh mengurusi apa yang menjadi makhluk-makhluk yang di dunia ini kan tidak sesulit itunya. Tetapi Tuhan mengantarkan kita menjadi penjala manusia yang akan mengurusi, menghadapi manusia yang ada perasaannya. Kita hidup di dunia ini mengurusi orang yang tidak memiliki kotak kosong dia. Hidupnya kosong, tidak. Ada isinya di sana. Isinya macam-macam. Marahnya hebat, marahnya setengah, marahnya kecil-kecilan. Ada kayak gitu. Emosinya kecil, emosinya setengah, emosinya besar. Sakit hatinya besar, sakit hatinya setengah, sakit hatinya kecil. Ada yang arsa niroha, ada yang las niroha. Itu orang di sana tidak ada yang kotaknya kosong, berisi semua di sana. Jadi kita masuk ke dalam realita itu, situasi kondisi itu, menjadi murid penjala manusia, menjala kehidupan hati manusia, menjala pikiran manusia, menjala apa saja yang terbaik. Kita dinyatakan menjadi murid-murid yang siap pakai, murid-murid yang siap untuk bekerja, murid-murid yang tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Ai mulu sarupa ita sarobang dok Purtibion. Apalah arti murid-murid kita sebagai murid-murid Tuhan? Karena kita adalah sebagai media atau sarana Tuhan, sebagai perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan apa yang baik, apa yang berguna di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saudara-saudara, saya tertarik dengan orang Kristen Tionghoa. Orang Tionghoa untuk menjadi murid tidak semudah yang dibayangkan. Saya kurang tahu budaya orang Tionghoa, tapi yang bilang ini adalah orang Kristen Tionghoa. Sebelum menjadi murid menurut konsep orang Kristen di Tionghoa, mereka harus melewati yang dua ini. Yang pertama, harus lewati oleh mereka yang disebut dengan Chiao Tu. Kalau orang yang pandai bahasa Cina, maaf kalau agak spellingnya kurang pas. Chiao Tu itu artinya orang Tionghoa kalau sudah punya beragama, betul-betul agamanya dilakukan dengan baik dan benar. Itu artinya. Dan setonga-setonga yang disebut dengan suam-suam kuku. Di agama itulah mereka membentuk dirinya, hidupnya baik dalam konsep. Karena agama itu artinya kan tidak, agama kan kacau, berarti tidak kacau. Jadi kalau bikin kacau bukan umat beragama itu namanya. Apalagi sumber kekacauan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang Tionghoa yang nomor satu ini harus dilampaui dulu. Chiao Tu, orang beragama. Yang kedua adalah tahap yang kedua, Sintu, yaitu kapasitas orang-orang percaya. Orang beragama belum tentu orang percaya, tetapi setelah menjadi orang percaya dia tetap memiliki komitmen prinsip sebagai orang percaya. Mau nama Tuhan Yesus ya bertuhan Yesus, tetap itu akan dilakukan untuk menjadi orang-orang yang percaya di sana. Jadi dan seponggol-seponggol meyakini Tuhan itu menurut konsep Kristen orang Tionghoa. Setelah ini beres, yang beragamanya beres, yang berorang percaya beres, maka yang nomor 3 ini terbentuk dia. Kalau yang 1 dan 2 nggak beres, yang nomor 3 nggak akan terbentuk. Sampai kapanpun nggak akan terbentuk dia. Yang disebut dengan mentu, yaitu adalah menjadi murid Tuhan. Itu
Sana dia. Persyaratannya mudah, cuma 2 aja nih. Yang 1 sama 2 beres, maka yang 3 muncul. Dipikir bisa apa namanya itu, dilakukan secara langkah cepat, nggak bisa. Ikut mengaliati dong. Menjadi murid Tuhan ini harus mengaliati persyaratannya. Beres dulu yang disebut dengan siautunya, orang-orang beragama yang baik. Situnya juga beres dalam segala apa, dalam segala hal. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi mentu. Tuhan tidak pilih kasih memilih siapa saja. Yang memilih orang percaya di dunia ini itu terpanggilnya pun tidak tidak berpihak-pihak. Dia boleh welcome siapa saja untuk menjadi murid-muridnya. Saudara sudah menjadi mentu itu, menjadi murid-murid. Berarti agamamu beres, agamaku beres. Orang kita sebagai orang percaya ini beres di tengah-tengah dunia ini. Kalau sudah dipercayanya kita, baiknya kita menjadi orang percaya, sungguh-sungguh kita sudah terbangun menjadi orang percaya, maka identitas kita juga akan naik menjadi murid-murid Tuhan. Kalau sudah menjadi murid-murid Tuhan, berarti sudah dipercaya kita. Nah, ini murid-murid Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan tentang firman Tuhan. Kayak itu, Shopee COD itu menyampaikan barangnya ke rumah kita kan itu kan dipercaya dia. Itulah sebagai media perpanjangan tangan Tuhan. Dirasukkan per kantor pos kita, dengan jujur dia menyampaikan itu apa yang menjadi pesan yang disampaikan itu. Jadi tidak lagi menjadi murid-murid yang punya persoalan yang di Portibion. Sudah jadi murid, jadi sumber persoalan pula lah dia di dunia ini. Saudara, jika demikian, kita tidak hanya menjadi murid-murid yang berangkat dari gereja ini aja, tetapi menjadi murid-murid kemana saja kita, tahu identitas kita sebagai orang-orang percaya. Yesus do Tuhani, kita do sisiana yang sangat baik di tengah-tengah. Jadi kita dipercayalah untuk menjadi murid-murid itu. Kalau sudah menjadi murid-murid tidak boleh cuek. Nggak boleh cuek kita sebagai murid-murid. Kalau sudah murid. Jadi orang Kristen yang sudah menjadi murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini, jangan punya gaya hidup yang cuek begitu. Ini cuek ini ada 2 bahasa Batak yang sangat handal di sini. Tadi saya pikir-pikir pagi-pagi kemarin udah aku catat-catat ini. Orang cuek ini ku terjemahkan dalam bahasa Batak yang negatif begini. Lo madisi katanya. Ini hati-hati. Aku tolong mau menyeberang ke sana, mau ditabrak orang. Terus kita jawab, lo madisi katanya. Ada satu lagi bahasa yang negatif, bisa kita negatifkan. Paso bumadisi katanya begitu. Jadi menjadi murid-murid sudah mulai agak diubah dan kita tidak lagi mengatakan cuek bebe hidup yang di dunia ini. Jangan ada lagi pembiaran di tengah dunia ini. Nanti kalau ada satu kampung itu sudah mulai narkobahan, kita sebagai murid-murid Tuhan jangan lok madisi hancur mahamud katanya gitu. Paso bumadisi katanya asal hancur mahamusudi katanya gitu. Itu namanya pembiaran dalam hidup ini. Padahal manusia, identitas kita sebagai orang Kristen dalam hidup ini, kita merasa bertanggung jawab dengan ketenteraman dan damai sejahtera dalam sebuah lingkungan itu. Kita sebagai orang Kristen nggak boleh pakai ini secara negatif. Lo madisi, masuk jurang mau katanya. Lo madisi mau gereja kau tidak mau gereja urusanmu katanya gitu. Dan kita tidak ada untuk saling mengajak dalam kehidupan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, jadilah murid yang baik, murid yang manis, murid yang ramah di dunia ini. Jadi murid juga harus ramah dalam konteks apapun hidup yang di dunia ini. Sehingga ada istilah bahasa yang terakhir, blessing to be blessing. Diberkatilah murid itu dan menjadi berkat murid-murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Firman ini mengingatkan kami kembali
satu pernyataan Tuhan untuk mengangkat murid-murid, yaitu untuk menjadi pengikut Tuhan di dunia ini, untuk mewartakan kasih karunia di dalam Kristus Yesus sebagai juru selamat. Murid yang dapat dipercaya untuk bisa menyampaikan berita itu. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami juga menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang telah diubah dari 0 derajat ke 180 derajat. Itu yang disebut dengan eklesia, gereja, murid-murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami sudah diubah. Kami sudah diubah kompas kami untuk menyatakan hal-hal anugerah dalam hidup kami. Dan kami akan mewartakan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah dalam kehidupan manusia ini. Mumpung kami memiliki waktu yang sangat terbatas di dunia ini, hidup kami berfaedah, hidup kami berfungsi, hidup kami menjadi sumber berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Karena kami adalah murid-murid Tuhan. Tentu kami tidak pernah alergi. Jika kami kadang-kala mau ada keinginan atau lebih besar hidup kami, mau merenungkan akan kuasa-kuasa dunia, seolah-olah dunia lebih besar dari kehidupan kami, tentu kami tidak akan pernah putus asa untuk berjalan melanjutkan kami sebagai murid-murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kami, berkatilah apa saja yang menjadi keinginan kami yang hidup di dunia ini, dan berkati apa saja yang kami lakukan dan yang kami kerjakan. Dan buah-buah hidup kami menjadi orang percaya, buah-buah berkat Tuhan juga yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.